Oke guys, kita lanjut. Saat fluktuasi ruang menghilang, wilayah ini menjadi benar-benar sunyi. Namun, wajah Chai Xiao sedikit tidak enak dilihat. Meskipun Fang Yi hanya berhasil lolos dengan buah naga Phoenix yang belum matang, kapan dia menderita kerugian seperti itu setelah bertahun-tahun? Dengan kemarahan di hatinya, dia hampir kehilangan kendali dan ingin mengejar dan membunuh Fang Yi, bahkan di ujung bumi. Orang itu licik. Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia meningkatkan kewaspadaannya terhadap Fang Yi di dalam hatinya, untuk dapat merebut buah naga Phoenix meskipun dia dan Chai Xiao bergabung bersama. Kemampuan Fang Yi sedikit mengerikan. Selanjutnya, dia tidak tahu bagaimana orang itu mengikuti mereka. Dengan kehati-hatian Chai Xiao, dia pasti sudah memeriksanya di sepanjang jalan, tapi dia masih tidak bisa melihat Fang Yi, yang diam-diam mengikuti mereka. Jelas, orang itu juga telah menemukan metode untuk menghadapi Chai Xiao setelah diketahui sebelumnya. Selanjutnya, orang itu tahu bagaimana bertahan. Bahkan ketika Chai Xiao bertarung dengan penjaga lapis baja emas sebelumnya, dia tidak bergerak dan hanya menunggu sampai Chai Xiao melakukan gerakan terkuatnya. Dia menunggu sampai kekuatannya melemah sebelum bertindak. Namun, dia jelas-jelas meremehkan kekuatan Chai Xiao. Oleh karena itu, pada saat terakhir itu, dia masih ditangkap oleh Chai Xiao dan dengan kuat telah merebut dua buah naga Phoenix yang matang darinya. Tapi sekarang dia sudah terungkap, dia mungkin tidak akan berani kembali. Jika tidak, Chai Xiao, yang mengamuk, tidak akan membiarkannya pergi setelah datang. Aku tidak akan membiarkan dia pergi. Chai Xiao mengerutkan alisnya, suaranya sedikit dingin. Dilihat dari kelihatannya, dia tidak berniat untuk membiarkan orang itu yang berani mencuri secara diam-diam darinya, pergi begitu saja. Perbaiki armor emas naga Phoenix terlebih dahulu, bahkan jika orang itu punya nyali lagi, dia tidak akan berani kembali lagi. Chai Xiao secara bertahap menekan kemarahan di hatinya saat dia berkata kepada Mu Chen. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan sosoknya bergerak, mendarat di atas batu di samping kolam naga Phoenix. Setelah itu, dia duduk dan menggenggam tangannya. Armor emas naga Phoenix, yang berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, muncul di telapak tangannya. Armor emas naga Phoenix ini sangat indah, dengan tanda kuno pada sisik naga. Lebih jauh lagi, yang mengejutkan adalah fakta bahwa ini tidak dipalsukan. Sisik naga sejati dan sayap Phoenix sejati adalah sesuatu yang ditempa ketika esensi darah dari keduanya menyatu. Objek surgawi semacam ini adalah sesuatu yang lahir dari pengumpulan energi spiritual di langit dan bumi. Mu Chen mengepalkan tangannya dan api ungu energi spiritual muncul. Sebelum menyelimuti armor naga Phoenix, suhu tinggi dipancarkan, yang membuat wilayah ini cepat terbakar. Ketika api ungu membakar armor emas naga Phoenix, Mu Chen menggigit lidahnya dan seteguk esensi darah jatuh ke baju besi emas, yang memancarkan suara menggelegak. Cahaya keemasan melonjak di armor emas naga Phoenix saat itu secara samar-samar memancarkan raungan drakonik dan tangisan Phoenix dalam upaya untuk menghentikan invasi esensi darah. Namun, Mu Chen tidak sedikit pun tidak sabar. Dia dengan sabar mengendalikan api ungu untuk membakar armor emas naga Phoenix. Seiring waktu berlalu, cairan emas muncul di permukaan armor naga Phoenix. Itu karena sisik naga yang terbakar. Namun, meskipun cairan emas itu hanya pertahanan permukaan dari armor emas naga Phoenix, itu sudah cukup untuk Mu Chen, seperti yang dia inginkan. Esensi darah bergabung dengan cairan emas. Saat keduanya menyatu, mereka perlahan menutupi armor emas naga Phoenix. Saat keduanya menyatu, esensi darah Mu Chen dengan cepat meninggalkan jejak esensi darah pada armor emas naga Phoenix, menghubungkannya dengan proses itu. Awalnya berbicara, tidak akan mudah untuk memperbaiki artefak surgawi, tapi, untungnya, armor emas naga Phoenix adalah barang tanpa pemilik saat ini, jadi ketahanannya juga sangat lemah. Selanjutnya, Mu Chen telah membentuk Ersatz Dragon Physique, jadi ada untaian aura naga di tubuhnya. Oleh karena itu, armor emas naga Phoenix tidak menolak jejak esensi darahnya, membiarkannya tetap memakainya. Seluruh proses itu semulus air yang mengalir. Ketika jejak itu terbentuk, Mu Chen segera merasakan hubungan yang dia miliki dengan armor emas naga Phoenix dan seulas senyum muncul di wajahnya. Kelancaran ini mungkin telah melebihi harapannya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan armor emas naga Phoenix berubah menjadi cahaya keemasan saat melesat. Tak lama kemudian,
cairan itu dengan cepat menyebar ke permukaan tubuhnya. Dalam waktu beberapa napas, baju besi emas ganas telah menyelimuti sosok Mu Chen. Mu Chen menunduk dan melihat baju besi emas yang menutupi dirinya. Kilau berkedip pada sisik naga emas, menunjukkan pertahanannya yang kuat. Pertahanan itu sepertinya bisa menerima serangan apapun. Mu Chen merasakan betapa kuatnya armor emas naga Phoenix dan memperkirakan bahwa jika dia bertarung dengan Liu Yan lagi, bulu pembakaran langit tidak bisa lagi melukainya. Harta yang bagus, Mu Chen menghela nafas. Kemampuan bertahan dari armor emas naga Phoenix ini lebih kuat dari fisik dewa petirnya. Kecuali yang satu adalah kekuatan fisik, sedangkan yang lain adalah objek eksternal. Hatinya bergetar ringan saat armor emas naga Phoenix berubah menjadi cahaya keemasan dan tersembunyi di bawah kulitnya. Dia bisa segera memanggilnya sesuai keinginannya dengan satu keinginan. Setelah memperbaiki armor emas naga Phoenix ini, Mu Chen berdiri dan mengarahkan pandangannya yang panas ke kolam naga Phoenix, yang dipenuhi dengan air kolam emas. Esensi darah naga dan Phoenix yang terkandung dalam kolam naga Phoenix Super ini telah jauh melebihi yang sebelumnya dia temui. Lebih jauh lagi, dia ingin mencoba dan melihat apakah dia bisa menggabungkan esensi darah dari naga sejati dan Phoenix ke dalam tubuhnya, membentuk fisik naga Phoenix yang belum pernah dicapai oleh siapapun sejauh ini. Mu Chen menghirup dalam-dalam seteguk udara dan dengan lembut menganggukkan kepalanya ke Kai Xiao. Dia tidak lagi ragu-ragu saat dia bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke kolam naga Phoenix. Air kolam emas memercik. Setiap tetes memiliki berat 1000 kati. Ketika jatuh, itu menyebabkan gelombang di kolam naga Phoenix. Ketika Mu Chen menyerbu ke kolam naga Phoenix, dia tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya menjadi lebih berat dan air di sekitarnya seperti gunung menekan tubuhnya. Itu benar-benar membuatnya merasakan sakit yang menyengat di tubuhnya. Memang layak menjadi kolam naga Phoenix Super. Namun situasi yang tidak normal ini tidak membuat Mu Chen panik. Sebaliknya, dia bersukacita, karena dia bisa merasakan betapa padatnya esensi darah naga sejati dan Phoenix dalam air emas ini. Esensi darah itu berasal dari tubuh naga sejati dan Phoenix, tidak lagi tercemar oleh binatang apapun, jadi dia tidak perlu memurnikannya. Kemurniannya beberapa kali lebih tinggi daripada esensi darah naga dan Phoenix yang dimurnikan dari darah kera iblis. Sosok Mu Chen tenggelam ke tingkat terdalam, menahan beban seluruh kolam naga Phoenix ini. Berat itu bahkan menyebabkan kulit di permukaan tubuhnya retak. Jika bukan karena ersatz Dragon Physique yang telah dia bentuk sebelumnya, kulit dan dagingnya pasti sudah terkoyak sekarang. Merasakan tekanan menakutkan seperti gunung, Mu Chen perlahan membuka tangannya dan membentuk segel. Bentuk isap mulai keluar dari tubuhnya. Sebuah pusaran terbentuk di dasar kolam naga Phoenix ini saat untayan air keemasan bersiul di sekelilingnya. Setelah itu, ada tetesan cairan emas gelap halus yang jatuh ke kulit Mu Chen. Ketika cairan emas itu jatuh ke tubuh Mu Chen, mereka masuk melalui pori-porinya. Seketika, cahaya keemasan menyilaukan meledak dari tubuh Mu Chen, bersama dengan raungan samar dan tangisan naga dan Phoenix. Beberapa rune naga dan Phoenix mulai muncul di kulitnya. Tetapi saat mereka muncul, mereka sudah saling melahap. Sikap yang tidak sesuai sepertinya mereka ingin benar-benar melahap pihak lain sebelum berhenti. Jadi mereka mulai saling melahap lagi. Merasakan ini, Mu Chen sangat menghirup udara saat cahaya keemasan mekar dengan keinginan hatinya. Armor emas naga Phoenix telah menyelimuti permukaan tubuhnya. Ketika armor emas naga Phoenix muncul, gambar naga emas bisa terlihat samar-samar di dada Mu Chen dan seekor burung Phoenix di punggungnya. Seiring dengan munculnya gambar naga dan Phoenix itu, seluruh kolam naga Phoenix langsung diaduk dan air emas terbelah menjadi dua. Sepertinya mereka kembali ke sarang mereka saat mereka tanpa henti mengalir ke arah gambar naga dan Phoenix. Gambar naga dan Phoenix meraung ke langit, membentuk dua cahaya keemasan yang melesat keluar sebelum menyatu bersama di atas Mu Chen. Kepala dan ekor naga dan Phoenix bergabung menjadi sebuah roda yang berputar. Dua aliran air emas secara terpisah bersiul saat mengalir ke dalam roda naga Phoenix. Seketika, cahaya keemasan mekar, yang membuat Mu Chen merasakan sakit yang menyengat di matanya. Meskipun dia merasakan sakit yang menyengat di matanya, dia tetap membuka matanya saat dia melihat roda naga Phoenix yang berputar. Saat cahaya keemasan menyebar, semakin banyak esensi darah naga dan Phoenix mengalir saat cahaya keemasan berkedip di bawah roda naga Phoenix.
Ketika intensitas cahaya keemasan mencapai batas, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya dan melihat setetes esensi darah emas gelap perlahan terbentuk di bawah roda naga Phoenix. Dalam setetes esensi darah itu, dia bisa melihat naga sejati dan Phoenix yang sangat kecil berputar-putar di dalamnya dengan kedalaman yang tak terlukiskan yang memancar darinya. Mu Chen menghirup dalam-dalam seteguk udara dingin. Tetesan esensi darah ini sebenarnya mengandung kekuatan naga sejati dan Phoenix pada saat yang bersamaan. Jadi armor emas naga Phoenix ini memang memiliki kemampuan khusus seperti itu. Setetes esensi darah emas gelap itu bergetar saat kental, sebelum jatuh di tengah alis Mu Chen, di bawah ekspresi bersemangatnya, dan masuk. Pada saat itu, ketika esensi darah masuk, Mu Chen merasa seolah-olah pikirannya telah meledak. Raungan naga dan teriakan Phoenix yang sangat kuno terdengar dari kejauhan, seolah-olah mereka telah menembus ruang angkasa. Raungan naga dan tangisan Phoenix yang tampaknya berasal dari zaman purba bergema dari jauh, menembus ruang saat mereka terdengar di benak Mu Chen. Di bawah raungan naga dan tangisan Phoenix, darah di tubuhnya mulai mendidih. Sebuah cahaya keemasan menyilaukan menyebar dari tengah alis Mu Chen. Hanya dalam sekejap, itu telah menyebar ke setiap sudut tubuh Mu Chen. Saat cahaya keemasan menyatu dengan darah dan dagingnya, rasa sakit yang membakar segera menyebar. Rasa sakit yang hebat itu secara langsung menyebabkan wajah Mu Chen berubah. Tubuhnya terus-menerus gemetar saat jejak darah mengalir dari pori-porinya. Tetesan kecil esensi darah emas gelap itu sangat sombong. Itu mencoba untuk membakar semua darah di tubuh Mu Chen. Namun, adegan itu jelas bukan yang ingin dilihat Mu Chen. Dia ingin menggabungkannya dan tidak membakar salah satunya. Karena jika darahnya benar-benar dibakar, itu akan memberinya luka berat. Pada saat itu, ketika esensi darah naga dan Phoenix menjadi yang utama alih-alih kapal selam, tubuhnya mungkin akan dihancurkan. Sejak kamu memasuki tubuhku, aku tidak peduli kamu apa, tapi bersikaplah. Mu Chen mengatupkan giginya saat jantungnya menegang. Energi spiritual dalam tubuhnya berputar. Sedemikian rupa sehingga bahkan aliran darah di tubuhnya telah dipercepat. Dia tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa meringkuk pada saat ini. Tidak peduli seberapa sombong esensi darah naga dan Phoenix, dia tidak bisa membiarkan mereka membakar darahnya. Jejak cahaya keemasan bersinar dalam darah dan dagingnya, membuat mereka mati emas. Tapi di bawah kendali Mu Chen, darah di tubuhnya telah membalas di bawah bantuan energi spiritualnya, menekan cahaya keemasan itu. Keduanya mulai berkelahi di tubuhnya. Setiap bentrokan tunggal akan menyebabkan tubuhnya gemetar, bersama dengan rasa sakit yang hebat. Itu hampir membuat Mu Chen tidak tahan lagi dan hampir melolong. Itu karena rasa sakitnya sebanding dengan mengiris dagingnya. Itu sangat tak tertahankan. Tapi dia sudah tidak bisa mundur saat ini. Jika dia ingin membentuk fisik naga Phoenix, dia tentu saja harus menghadapi bahaya besar juga. Melihat dari luar tubuh Mu Chen, orang akan melihat bahwa tubuhnya memancarkan warna merah darah dan emas. Kedua warna terus-menerus bersentuhan saat mereka berusaha melahap pihak lain. Di bawah dua lampu, wajah terdistorsi Mu Chen sangat menyeramkan saat ini. Meskipun esensi darah naga dan Phoenix itu sombong, itu lemah dengan sendirinya. Oleh karena itu, pertarungan ini berlangsung lama, sebelum cahaya keemasan mundur. Sama seperti Mu Chen diam-diam merasa lega, roda naga Phoenix di atasnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan dan setetes esensi darah naga Phoenix jatuh ke tengah alisnya. Mu Chen hanya punya waktu untuk mengutuk di dalam hatinya, sebelum dia diliputi rasa sakit yang luar biasa. Dia hanya bisa menjaga pikirannya dan tidak membiarkan kesadarannya menyebar oleh rasa sakit yang hebat. Oleh karena itu, Mu Chen memiliki rasa yang luar biasa dari kematian yang hidup. Di bawah akal sehatnya, seluruh tubuhnya dipotong terbuka dari pertarungan. Perasaan itu seolah-olah tubuhnya diiris dengan pisau berulang-ulang. Dia tidak tahu berapa lama pertarungan itu berlangsung, dia hanya tahu bahwa dia telah kehilangan akal sehatnya pada akhirnya dan hanya memiliki jejak kemauan yang menjaga pikirannya agar kesadarannya tidak hancur. Namun, ketika kesadaran Mu Chen dalam keadaan kabur, dia tidak tahu bahwa bersama dengan setiap pertarungan di tubuhnya, akan ada jejak darah emas gelap yang dapat ditemukan di seluruh tubuhnya, di luar tulangnya, vitalitas yang mengerikan terpancar saat mereka bergoyang. Di permukaan kulit Mu Chen, ada kilau emas gelap yang bergerak.
Samar-samar, tampaknya ada sisik emas gelap yang padat muncul di kulitnya. Ada perubahan drastis di seluruh tubuhnya saat ini. Ketinggian air kolam naga Phoenix Super ini terus menurun. Cahaya keemasan yang awalnya menyilaukan menjadi jauh lebih gelap. Jelas, itu disebabkan oleh sejumlah besar esensi darah naga dan Phoenix yang diserap oleh Mu Chen. Chai Xiao berdiri di luar kolam naga Phoenix, melihat permukaan air yang terus turun. Samar-samar, sosok Mu Chen yang duduk di bawahnya bisa dilihat. Namun, dilihat dari kelihatannya, sepertinya itu belum berakhir. Esensi darah di kolam naga Phoenix ini tidak dapat mendukung kelahiran fisik naga Phoenix. Chai Xiao bergumam pada dirinya sendiri saat dia dengan ringan mengerutkan kening. Dia merenung sebentar, sebelum dia menggenggam tangannya dan buah naga Phoenix dengan naga dan Phoenix yang terjalin di atasnya muncul dengan sekejap. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak darinya, seperti matahari kecil, penuh dengan energi yang bisa membuat orang lain ngiler. Jumlah esensi darah naga dan Phoenix yang dibutuhkan untuk pembentukan fisik naga Phoenix telah melebihi harapan Chai Xiao. Jika ini terus berlanjut, Mu Chen mungkin tidak mencapai kondisi yang paling sempurna. Karena saat esensi darah naga dan Phoenix habis, kultivasinya akan berhenti. Jika dia kehilangan kesempatan ini, tidak akan mudah baginya untuk mencapai langkah itu lagi. Oleh karena itu, Chai Xiao dengan tegas mengeluarkan buah naga Phoenix. Orang itu sebenarnya mendapat manfaat yang sangat murah. Chai Xiao melirik Mu Chen, yang duduk di dasar kolam. Lalu dengan ringan mengayunkan bibirnya, dia menjentikkan jarinya dan buah naga Phoenix langsung berubah menjadi seberkas cahaya keemasan saat melesat ke roda naga Phoenix yang berada di atas Mu Chen. Saat buah naga Phoenix memasuki roda naga Phoenix, cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke segala arah. Pilar cahaya keemasan yang berukuran kira-kira 100 kaki menjulang, dapat dilihat dengan jelas dari mana saja dalam jarak 1000 mil. Raungan drakonik kuno dan teriakan Phoenix terdengar dari pilar cahaya besar yang bergema di antara langit dan bumi, seolah-olah ada naga sejati dan Phoenix yang terkandung dalam pilar cahaya itu. Sumber pilar cahaya emas adalah Mu Chen, yang duduk dengan tenang. Esensi darah naga emas gelap dan Phoenix mengalir seperti aliran kecil saat menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat esensi darah naga Phoenix mengalir, kulit Mu Chen tampak seperti terbakar saat suara mendesis yang menusuk telinga dipancarkan. Perasaan itu seolah-olah esensi darah naga Phoenix bukanlah esensi darah tetapi magma yang akan segera melelehkan logam. Permukaan tubuh Mu Chen bergetar hebat di bawah selubung esensi darah naga Phoenix. Menahan rasa sakit yang tak berujung itu dengan raungan yang dalam, tinjunya menghantam tanah dengan keras, yang menyebabkan retakan muncul di dasar kolam naga Phoenix ini. Chai Xiao dengan cermat melihat sosok yang gemetar itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia siap untuk secara paksa menyeret Mu Chen keluar dari kondisi kultivasi itu. Karena jika situasi ini terus berlanjut, begitu Mu Chen tidak tahan lagi, maka ada kemungkinan besar bahwa tubuhnya akan dicairkan oleh esens darah naga Phoenix. Mereka semua meremehkan betapa kejamnya esensi darah naga sejati dan Phoenix. Bertahanlah, Chai Xiao berbicara dengan suara rendah. Jika dia dengan paksa menyeret Mu Chen keluar dari kondisi kultivasinya, maka semua usahanya dari sebelumnya akan sia-sia. Mereka bahkan akan menyia-nyiakan buah naga Phoenix. Rencana yang tidak menguntungkan ini hanya dapat digunakan jika ada kebutuhan mutlak. Pilar cahaya keemasan membubung ke awan dan cahaya keemasan yang menyilaukan berlangsung selama beberapa jam, tetapi masih belum ada tanda-tanda melemah. Namun, seiring berjalannya waktu, suara benturan keras juga berhenti. Tubuh Mu Chen, yang gemetar hebat, perlahan-lahan menjadi tenang. Melihat tidak ada gerakan dari Mu Chen, Chai Xiao tidak bisa menahan perubahan dalam ekspresinya. Karena dia merasakan bahwa, pada saat ini, aura Mu Chen dengan cepat melemah. Gagal, tatapan Chai Xiao berubah saat dia mengatupkan giginya, lalu mengetuk kakinya. Dia langsung muncul di dasar kolam dan hendak menarik Mu Chen keluar dari cahaya keemasan. Namun, tepat ketika Chai Xiao hendak membawa Mu Chen keluar dari cahaya keemasan, suara yang sangat serak samar-samar terdengar dari dalam. Tangan Chai Xiao membeku di udara. Tatapannya tertuju pada pilar cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada akhirnya, dia hanya bisa dengan lembut menghentakkan kakinya dan menarik kembali tangannya. Kegigihan Mu Chen telah jauh melebihi harapannya. Cahaya keemasan masih menyilaukan,
Tetapi seiring berjalannya waktu, akhirnya mulai melemah, pilar cahaya setinggi 100 kaki juga telah menyusut, sedikit demi sedikit, berubah menjadi sinar cahaya yang halus saat menghilang. Ketika cahaya menghilang, situasi di dasar kolam menjadi jelas. Mengarahkan pandangannya, Chai Xiao melihat sesosok manusia tertutup kristal emas. Sosok itu seperti lalat dalam damar, tubuhnya membeku, bersama dengan ekspresi wajahnya yang terdistorsi, vitalitasnya benar-benar hilang. Chai Xiao mengarahkan pandangannya pada sosok di lapisan kristal emas. Bahkan dia tidak bisa merasakan aura Mu Chen saat ini. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah Mu Chen berhasil atau gagal. Namun, tepat ketika Chai Xiao tidak bisa menahan kegelisahan di hatinya lagi dan hendak menghancurkan lapisan kristal, retakan tiba-tiba muncul di permukaan kristal, yang dengan cepat menyebar. Dalam beberapa saat, retakan telah menutupi seluruh permukaan kristal. Dalam kristal, pada saat ini, mata tertutup rapat Mu Chen bergetar ringan, sebelum secara bertahap membukanya di bawah tatapan gembira Chai Xiao. Cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari mata Mu Chen saat dia membukanya. Dengan ledakan, lapisan kristal emas meledak, berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat ke segala arah. Saat cahaya keemasan meledak, sesosok juga melonjak ke langit saat dia melolong ke arah langit. Lolongannya benar-benar berisi auman naga dan tangisan Phoenix yang bergema bersamanya. Saat cahaya keemasan menyebar, sosok naga dan Phoenix besar terbentuk di belakangnya yang samar-samar terlihat. Tekanan opresif yang mengerikan juga telah menyebar di wilayah ini. Sosok emas itu berdiri di langit, sambil ditemani oleh seekor naga dan Phoenix. Dia tampak seperti dewa, tampak mendominasi tanpa tanding. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar di langit, bahkan awan pun diwarnai dan tampak seperti terbuat dari emas. Itu adalah keagungan yang luar biasa. Di langit, sesosok berdiri di udara saat cahaya keemasan meledak ke segala arah. Di belakangnya ada gambar naga dan Phoenix yang membawa raungan drakonik dan tangisan Phoenix yang mengguncang bumi, sebelum memasuki tubuhnya dan menghilang. Mu Chen menunduk, tangannya perlahan mengepal saat energi di tubuhnya bersiul seperti gelombang pasang. Perasaan kekuatan yang ekstrim itu terasa seperti langit bisa runtuh dan bumi akan retak saat meledak. Kekuatan fisik yang kuat ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Mu Chen sebelumnya. Bahkan fisik Dewa Petir tidak kuat sampai tingkat ini, dia bisa merasakan perubahan besar di tubuhnya dibandingkan sebelumnya. Vitalitas yang kuat belum pernah terjadi sebelumnya. Setidaknya, rasa sakit luar biasa yang dia derita benar-benar sepadan. Mu Chen menyeringai saat sosoknya bergerak dan muncul di depan kolam naga Phoenix Super. Dia memandang Chai Xiao dan dengan tulus berkata, "Terima kasih." Meskipun dia tenggelam dalam kondisi kultivasi yang dalam, dia juga merasakan bahwa esensi darah naga Phoenix tiba-tiba menjadi lebih kuat. Itu bukan dari kolam naga Phoenix tetapi buah naga Phoenix yang sangat berharga. Jika bukan karena buah naga Phoenix ini, budidayanya pasti akan berakhir. Jika itu masalahnya, maka dia tidak hanya tidak akan berhasil membentuk fisik naga Phoenix, dia bahkan akan menyia-nyiakan begitu banyak harta dan menderita kerugian besar. Karena itu, dia agak tersentuh oleh tindakan Chai Xiao. Bagaimanapun, dia mendapat sedikit manfaat dari kerjasama mereka. Chai Xiao samar-samar tersenyum tanpa mempedulikan, sebelum melihat Mu Chen dengan penuh minat dan dengan lembut mencubit lengan Mu Chen saat dia tertawa. Memang layak menjadi fisik naga Phoenix. Memang ada sesuatu yang pantas dilihat tentang itu. Dia memiliki pengalaman yang luas, sehingga memiliki mata yang tajam. Tentu, dia bisa merasakan vitalitas menakjubkan yang terkandung dalam tubuh Mu Chen. Dengan vitalitas ini, selama Mu Chen tidak menderita cedera yang menghancurkan, dia akan dapat pulih dengan cepat. Mu Chen mengangguk juga, dia juga sangat puas dengan betapa kuatnya fisik naga Phoenix. Jika dia bertemu Liu Yan lagi, hasilnya mungkin akan jelas. Dengan kekuatannya saat ini di penguasa kelas 3, dengan tubuh abadi matahari besar dan fisik naga Phoenix yang baru saja ia peroleh, mungkin tidak ada orang di bawah penguasa kelas 5 yang bisa menghadapinya. Sepertinya fisikmu ini cukup bagus, Chai Xiao memuji. Jika itu adalah orang biasa, bahkan dengan buah naga Phoenix, tidak mungkin bagi mereka untuk membentuk fisik naga Phoenix. Karena dia tahu bahwa fisik naga Phoenix sangat sombong. Mereka yang fisiknya sedikit lebih lemah tidak akan mampu menanggung kekuatan darah esensi naga Phoenix. Pada saat itu, darah mereka tidak hanya akan dibakar,
bahkan tubuh mereka tidak akan bisa menerimanya. Mu Chen tersenyum, meskipun saat ini, fisik Dewa Petir yang dia kembangkan mungkin bukan teknik pemurnian tubuh yang paling kuat di luar sana, itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki teknik lain. Fisik Dewa Petir benar-benar dapat memperbaiki tubuh, masuk dan keluar. Itu tidak bisa memberikan kultivator fisik yang sangat kuat, tetapi itu memberi kultivator fisik yang bagus. Dengan cara ini, ketika mereka mengolah teknik pemurnian tubuh lainnya di masa depan, kemanjurannya akan sangat meningkat. Meskipun kamu telah membentuk fisik naga Phoenix, kamu tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya melalui cara biasa. Cai Xiao merenung sejenak sebelum berkata. Oh, Mu Chen tercengang, bagaimanapun juga, kamu adalah manusia, dan tidak tahu potensi yang terkandung dalam fisik naga Phoenix ini. Jika Anda ingin mengolahnya secara maksimal, Anda harus mengandalkan teknik kultivasi naga sejati dan Phoenix, kata Cai Xiao. Teknik budidaya naga sejati dan Phoenix, Mu Chen mengerutkan alisnya. Klan naga sejati dan Phoenix adalah eksistensi puncak di dunia, teknik kultivasi mereka adalah puncak, bahkan di antara klan mereka, jadi tidak banyak ahli dan kekuatan di dunia 1000 besar yang berani pergi ke dua klan kuat untuk mencuri teknik kultivasi mereka. Mengapa mencuri? Bukankah ada satu di surga naga Phoenix? Cai Xiao memutar matanya ke arah Mu Chen. Mendengar kata-katanya, Mu Chen langsung mengerti. Kamu berbicara tentang warisan yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix. Saat dia berbicara, dia tersenyum tanpa daya. Surga naga Phoenix telah dibuka berkali-kali selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada orang yang berhasil mendapatkan warisan naga sejati dan Phoenix. Dengan demikian, kesulitannya tidak perlu dikatakan lagi. Meskipun dia yakin, dia tidak berani menjamin bahwa dia bisa mendapatkan warisan itu. Selain itu, ada banyak talenta luar biasa yang dikumpulkan di Dragon Phoenix Haven ini. Semua orang memperhatikan warisan yang ditinggalkan oleh naga sejati dan Phoenix, termasuk para elit seperti Fang Yi, Pangeran Netherworld, Su Biyue, Del. Kedua mantan memiliki kekuatan mengerikan yang bahkan bisa menghadapi Cai Xiao. Oleh karena itu, jelas bukan tugas yang mudah untuk menonjol di antara mereka. Apa, kamu takut? Cai Xiao tersenyum, tidak sampai merasa takut, hanya saja ada sedikit kesulitan. Mu Chen tersenyum sambil melihat ke kejauhan, niat bertarung menyala di dalam pupil hitamnya. Namun, saya ingin merasakan secara pribadi betapa kuatnya para elit generasi muda wilayah utara. Cai Xiao menatap pemuda di depannya, dari murid-muridnya, dia melihat ambisi yang kuat untuk mencari ketinggian di jalan Dao. Lebih jauh lagi, ambisi itu tampaknya tidak berdasar. Itu sangat banyak sehingga dia tidak bisa tidak percaya sedikit pun. Mungkin di masa depan yang jauh, pemuda di hadapannya ini akan menjulang di puncak langit dan bumi dan mengabaikan tanah ini. Ayo pergi, semuanya akan menjadi jelas jika aku membual ketika kita pergi ke panggung naga Phoenix. Itu membuat Cai Xiao linglung sejenak, sebelum dia tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dalam hati bergumam di dalam hatinya, sungguh orang yang menarik. Dia sudah selesai menikmati buah dan kolam naga Phoenix, jadi mereka berdua tidak punya alasan untuk tinggal di sini lebih jauh. Setelah sedikit merapikan, mereka langsung meninggalkan tempat ini. Menghitung waktu, sudah lebih dari sehari sejak mereka memasuki surga naga Phoenix. Namun, tidak ada indikasi siang dan malam di surga naga Phoenix ini. Oleh karena itu, waktu secara tidak sadar telah berlalu. Itu bukan waktu yang singkat, dan menurut tebakan Mu Chen, 5 kolam naga Phoenix mungkin telah dibagi pada saat ini. Hanya saja dia tidak tahu siapa 4 lainnya yang memperoleh 4 kolam naga Phoenix lainnya. Tapi sekarang setelah kolam naga Phoenix terbagi, banyak orang jenius pasti sedang menuju ke tahap naga Phoenix yang penting, seperti yang dikabarkan berisi warisan naga dan Phoenix. Demikian juga, target mereka juga ada di sana. Jadi keduanya tidak berhenti dalam perjalanan mereka. Setelah menentukan arah, mereka telah mendorong kecepatan mereka ke batas dan benar-benar meninggalkan tanah terpencil ini hanya dalam 4 hingga 6 jam. Sepanjang jalan, Mu Chen bertemu banyak ahli yang dikelompokkan bersama. Namun, orang-orang itu tidak berjalan menuju kolam naga Phoenix. Mereka bergabung bersama saat mereka merampok orang-orang yang bepergian sendirian. Jumlah yang sangat rendah dari para ahli itu bisa mendapatkan kolam naga Phoenix di surga naga Phoenix ini. Namun, ada banyak harta alam di domain ini, sehingga menjadi target orang-orang itu.
Tetapi ketika mereka menempatkan keserakahan mereka pada Mu Chen dan Cai Xiao, mereka jelas tidak beruntung. Dengan demikian, Mu Chen berhasil mendapatkan banyak informasi yang terjadi pada suatu hari di surga naga Phoenix. Tidak diragukan lagi, berita itu membuat Mu Chen sangat terkejut. Karena di Dragon Phoenix Heaven kali ini, selain dari Dragon Phoenix Pool yang dia peroleh, sebenarnya ada 8 Dragon Phoenix Pool yang muncul. Selanjutnya, informasi awal hanya penemuan 5. Itu berarti bahwa dalam satu hari, ada orang yang beruntung yang berhasil menemukan 3 kolam naga Phoenix yang tersembunyi. Selain itu, kepemilikan 8 kolam naga Phoenix itu membuat Mu Chen sedikit terkejut. Di antara 8, dia telah mendapatkan salah satunya. Su Biyu dari Myriad Science Mountain, Demon's Gates Hong Yu dan Spiritual Giant Clans Ding Xuan masing-masing telah memperoleh Dragon Phoenix Pool. Apa yang membuat Mu Chen paling terkejut adalah pemilik dari 4 kolam naga Phoenix yang tersisa. Di antara keempatnya, Pangeran Netherworld telah memperoleh 2. Fang Yi, yang telah mengambil buah naga Phoenix dari tangan mereka, telah memperolehnya, sedangkan yang terakhir benar-benar diambil oleh Liu Yan. Orang itu benar-benar tangguh. Sepertinya mereka berenam semuanya membentuk Ersatz Dragon Physique atau Ersatz Phoenix Physique. Saya ingin tahu berapa banyak rune yang telah mereka capai. Setelah menerima berita itu, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sungguh, mereka yang bisa berpartisipasi dalam Dragon Phoenix Heaven semuanya adalah elit dari para elit. Di antara mereka, aku khawatir Fang Yi dan Pangeran Netherworld paling sulit untuk dihadapi, kata Cai Xiao. Mu Chen mengangguk, meskipun Fang Yi hanya mendapatkan kolam naga Phoenix, dia memiliki buah naga Phoenix, bahkan jika itu tidak matang. Tetapi jika dia berhasil memperbaikinya, esensi darah dari naga sejati dan Phoenix di dalamnya akan jauh melebihi kolam naga Phoenix biasa. Sedangkan Pangeran Netherworld telah memperoleh 2 kolam naga Phoenix, jadi Ersatz Dragon Physique atau Ersatz Phoenix Physique tidak akan lemah. Sepertinya akan semarak di panggung naga Phoenix. Cai Xiao tersenyum penuh minat. Di Dragon Phoenix Heaven, ada banyak harta yang berisi esensi darah dari naga sejati dan Phoenix. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa dengan keberuntungan yang cukup baik yang berhasil mendapatkannya dan juga membentuk Ersatz Dragon Physique atau Ersatz Phoenix Physique. Mereka juga memenuhi syarat untuk naik ke tahap naga Phoenix. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke kejauhan. Dalam kehampaan yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatannya, dia sepertinya telah melihat panggung kuno yang megah dan luas. Di surga naga Phoenix ini, semua elit pada akhirnya akan berkumpul di sekitar mereka dan melakukan kontes terakhir. Skala pertempuran yang membuat darahnya mendidih dengan niat bertarung yang tinggi. Baik itu Ersatz Dragon Physique atau Ersatz Phoenix Physique, mereka semua akan kehilangan kilaunya di bawah Dragon Phoenix Physique miliknya. Kota Naga Phoenix terletak di pusat surga Naga Phoenix. Pada saat yang sama, itu adalah tempat paling penting karena panggung Naga Phoenix yang dikabarkan memiliki warisan naga sejati dan Phoenix berada di lokasi itu. Situasi di wilayah itu juga tidak seperti yang lain, yang dipenuhi dengan binatang buas. Di tempat itu, tidak ada binatang buas karena itu adalah tempat kematian naga sejati dan Phoenix saat itu. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, tekanan sisa masih membuat binatang buas yang telah menyerap esensi darah naga sejati dan Phoenix tidak berani mendekat. Oleh karena itu, wilayah ini biasanya sangat sepi. Itu begitu banyak sehingga bahkan angin tidak memiliki suara di wilayah ini. Itu seperti tanah mati. Tapi keheningan yang mematikan tidak ada lagi di sini. Karena digantikan dengan keributan, di langit, yang memancarkan aura kuno, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang dari segala arah seperti belalang saat mereka memenuhi langit. Keributan telah menghapus kesunyian yang mematikan di tempat ini. Sosok-sosok ringan itu secara alami adalah para elit yang bertualang di surga naga Phoenix. Meskipun mereka telah menghadapi bahaya, mereka secara alami juga mendapatkan panen. Semua orang yang berkumpul di sini semua mengerti bahwa akan ada kontes mengejutkan yang akan meletus di sini. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang berkumpul di sini meningkat dengan kecepatan yang menakjubkan. Suara-suara berkumpul bersama dan membubung ke cakrawala seperti gelombang suara, menyebabkan awan yang berlapis-lapis diaduk. Sama seperti jumlah tokoh di wilayah ini telah mencapai jumlah yang mengejutkan, fluktuasi energi spiritual yang kuat tiba-tiba meledak di cakrawala jauh.
Setelah itu, sosok melesat melintasi cakrawala seperti meteorit dan mendarat di satu gunung di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Sosok itu mendarat di puncak dan retakan besar menyebar di bawah kakinya. Dalam beberapa saat, itu benar-benar menutupi puncaknya, menyebabkannya terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Cahaya tersebar di puncak dan sosok besar yang tingginya kira-kira 5 hingga 6 kaki berdiri menjulang. Dia ditutupi baju besi berat dan memegang kapak besar saat aura kuatnya tersapu. Dia seperti raksasa barbar kuno, sangat gagah berani. Ini Ding Xuan dari klan raksasa spiritual. Ketika penampilannya terungkap, itu langsung menarik keributan. Dia bukan karakter tanpa nama, tetapi karakter yang memiliki reputasi baik di wilayah utara. Dikatakan bahwa Ding Xuan telah mendapatkan kolam naga Phoenix dan membentuk fisik naga ersatz. Fisik klan raksasa spiritual adalah ahli dalam pertempuran fisik. Untuk memulai, sekarang dia memiliki ersatz dragon fisike. Itu seperti memberikan sayap pada harimau. Saya khawatir peringkatnya di catatan naga Phoenix akan naik. Saat keributan meningkat karena penampilan Ding Xuan, dua suara angin bersiul terdengar di langit dari jauh. Saat suara angin bersiul itu bergema, mereka diikuti dengan fluktuasi energi spiritual yang mengejutkan. Dua sosok, depan dan belakang, terbang dari kejauhan. Tak lama setelah itu, mereka terjalin di langit saat kekuatan energi spiritual yang kuat tersapu, bentrok bersama. Saat energi spiritual meledak, mendatangkan malapetaka, dua sosok meledak mundur saat mereka masing-masing mendarat di puncak gunung. Keke, Kakasu telah meningkat sedikit, membuat adik kecil ini iri. Saat cahaya menghilang, Hong Yu, yang mengenakan gaun merah berwarna cerah, muncul, tersenyum dengan bibir mengerucut, senyumnya menawan dan memikat, yang membuat tatapan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini menatapnya dengan kosong. Adik Hong Yu sendiri tidak buruk. Kamu sudah mengembangkan seni dewa iblismu dengan sukses besar, kan? Di puncak lain, sosok cahaya juga telah mengungkapkan dirinya. Itu adalah kecantikan yang mengenakan gaun putih dan memancarkan aura suci dari tubuhnya. Dia adalah Subiyue dari Myriad Science Mountain. Saat kedua gadis itu mengungkapkan diri mereka, suasana di wilayah ini langsung mencapai dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada mereka. Di antara generasi muda wilayah utara, mungkin kekuatan kedua gadis itu bukanlah yang terkuat. Tapi pesona mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh yang pertama di catatan naga Phoenix, Fang Yi dari Istana Surgawi. Aku ingin tahu apakah Kakasu telah berhasil membentuk ersatz Phoenix fisikemu. Hong Yu menutupi bibirnya saat dia tersenyum. Tawanya yang memikat menggerakkan api jahat dalam diri orang lain. Subiyu tanpa komitmen tersenyum. Apakah Little Sister Hong Yue ingin mencobanya? Aku sedang mempertimbangkannya. Tetapi jika kita bertarung sekarang, saya khawatir itu akan menguntungkan orang lain. Saya baik-baik saja dengan itu. Namun, saya hanya takut nama kakak Dewi tak terkalahkan akan rusak. Hong Yu tertawa. Kedua gadis itu adalah kecantikan yang tiada taranya. Tetapi mereka berdua jelas tidak memiliki hubungan yang baik. Meskipun mereka saling menyapa begitu dekat sebagai saudara perempuan, mereka jelas memiliki kewaspadaan yang mendalam satu sama lain. Mendengar kata-katanya, Subiyu dengan ringan menggelengkan kepalanya, karena dia tahu betapa sulitnya Hong Yu, dan tidak berbicara lebih jauh, tatapannya menyapu dan berhenti sebentar pada Ding Xuan yang muncul sebelumnya sebelum bergeser. Setelah kemunculan dua wanita cantik, Hong Yu dan Subiyu, suasana di wilayah ini jelas menjadi jauh lebih panas. Seiring berjalannya waktu, ada banyak ahli dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar mereka yang telah tiba di sini. Samar-samar, ada tekanan yang dipancarkan dari tubuh mereka, yang berasal dari penyerapan True Dragon dan Phoenix Blood Essences. Jelas, para ahli itu, kurang lebih, telah mendapatkan harta karun alami yang mengandung esensi darah dari naga sejati dan Phoenix, sehingga memenuhi syarat untuk naik ke tahap naga Phoenix juga. Dan di antara para ahli itu, Liu Yan paling menarik perhatian. Ketika dia muncul di sini, wajahnya gelap saat dia berdiri di puncak dengan energi spiritual besar yang bersiul di sekelilingnya, bersama dengan niat membunuh yang mengerikan yang menyebar, menimbulkan ketakutan pada yang lain. Namun, penampilannya telah menarik diskusi berbisik orang lain. Dikatakan bahwa Liu Yan dikalahkan oleh Mu Chen setelah bersaing memperebutkan kolam naga Phoenix, dan bahwa kolam naga Phoenix direbut oleh Mu Chen.
Mu Chen, bocah penguasa kelas 3 itu, ini dia. Jangan berpikir bahwa kekuatan sejatinya adalah penguasa kelas 3. Saya hadir ketika Mu Chen dan Liu Yan bertarung. Bocah itu jelas tidak normal. Bahkan Liu Yan tidak bisa mengalahkannya setelah mengeksekusi kemampuan berdaulatnya. Sungguh, Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Tidak heran domain Great Heaven Law akan mengirimnya keluar. Mendengar bisikan itu, wajah Liu Yan mau tak mau berkedut dan menjadi semakin gelap. Niat membunuh di sekitarnya juga semakin padat. Su Biyu dan Hong Yu mau tidak mau melirik Liu Yan yang berwajah gelap. Mereka secara alami telah mendengar berita ini, tetapi mereka awalnya tidak percaya. Bagaimanapun, reputasi Liu Yan terlalu besar dibandingkan dengan Mu Chen, yang praktis merupakan karakter tanpa nama. Jadi jika keduanya bertarung, hasilnya jelas. Tapi, pada akhirnya, kenyataan mengkhianati imajinasi mereka. Liu Yan, yang seharusnya menang, kalah dalam kontes memperebutkan kolam naga Phoenix. Mu Chen itu sangat tangguh, kedua gadis itu tidak mengubah ekspresi mereka, tetapi hati mereka terguncang. Saat itu, di paviliun naga Phoenix, mereka hanya sedikit dikejutkan oleh keberanian yang ditunjukkan Mu Chen. Tetapi siapa yang mengira bahwa seorang pemuda yang tampak seperti penguasa kelas 3 di permukaan tidak hanya memiliki keberanian, dia bahkan memiliki kekuatan untuk mendukungnya juga. Hong Yu dan Su Biyu mengalihkan pandangan mereka. Sebelum mereka tiba-tiba menyempit, tatapan mereka tiba-tiba diarahkan ke dua puncak gunung yang jauh. Di dua puncak gunung itu, ruang tampak terdistorsi dan dua sosok muncul tak lama kemudian. Kemunculan kedua sosok itu sangat mendadak, tanpa tanda apapun. Mereka diam-diam muncul tanpa gangguan, yang membuat banyak ahli di sini gemetar di hati mereka. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan saat teriakan terkejut yang tak terkendali terdengar. Wajah sosok-sosok yang memancarkan aura naga sejati dan esensi darah Phoenix berubah wajah mereka dengan ketakutan yang pekat di mata mereka. Rangker kedua, Pangeran Netherworld, dan rangker pertama, Fang Yi dari Dragon Phoenix Record dari Istana Surgawi. Mereka akhirnya muncul. Munculnya kedua sosok itu diikuti dengan teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya saat mereka saling bertukar pandang. Kedua sosok itu benar-benar sosok berbobot berat. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kedua sosok itu berdiri di puncak dengan tangan di belakang punggung mereka. Sosok hitam dan putih tampaknya menjadi warna yang paling mempesona di wilayah ini dan siapapun akan menjadi kusam di bawah kilau mereka. Di antara generasi muda wilayah utara, keduanya praktis seperti monumen dan tidak ada orang jenius yang bisa melebihi mereka. Seluruh wilayah menjadi sunyi karena penampilan kedua sosok itu. Perasaan itu seolah-olah mereka diselimuti oleh tekanan yang menindas mereka. Namun, sensasi menindas yang membekukan tidak berlangsung terlalu lama. Itu pecah oleh siulan angin yang tiba-tiba dan dua sosok melesat melintasi cakrawala di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Kedua sosok itu belum tiba, namun, ada suara dingin dan jelas di antara mereka yang bergema dan berdesir di langit ini. Kamu licik benar-benar berani menunjukkan dirimu, apakah kamu pikir aku tidak bisa berurusan denganmu? Ketika suara jernih itu bergema, sosok itu sepertinya telah membentuk segel dan mengacungkan jarinya. Dalam sekejap, ruang terkoyak saat sinar 7 warna melesat melintasi cakrawala seperti sambaran petir. Melihat arah di ujung lain dari sinar 7 warna, semua orang menghirup aura dingin. Itu karena mereka menyadari bahwa ujung lain dari sinar 7 warna sebenarnya adalah peringkat pertama dari catatan naga Phoenix, Fang Yi dari Istana Surgawi. Siapa sebenarnya yang begitu ganas dan berani menyerang Fang Yi yang terkuat saat muncul? Terima kasih telah menonton.